Kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Handip Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. RUU Perampasan Aset akhirnya mulai mencuat kembali teman-teman semuanya setelah bertahun-tahun lamanya ya tidak pernah disahkan. Kita melihat ya bagaimana RUU Perampasan Aset ini mulai dari tahun 2008 yang diusulkan pada masa pemerintahannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang belum pernah disahkan. Padahal kita sendiri tahu ya bagaimana negara kita ini memang masalah terbesarnya ada pada tindak pidana korupsi yang dari waktu ke waktu terus menggerogoti sumber daya alam ataupun sumber daya kekayaan yang ada di Indonesia ini. Maka saya pribadi sangat setuju jika memang RUU Perampasan Aset ini akan disahkan karena kita akan memberikan efek jera kepada para koruptor-koruptor ketika mereka harus dimiskinkan daripada mereka harus dipenjara, mereka akan lebih takut untuk dimiskinkan. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, akankah RUU Perampasan Aset ini memang akan segera disahkan? Nah, kita akan seperti biasa teman-teman semuanya melihat beberapa cuplikan dulu ya dari Wakil Presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka yang mendesak adanya pembahasan RUU Perampasan Aset. Baik teman-teman semuanya, ini dia akan kita lihat ya video ya. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU Perampasan Aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Memang ada beberapa kekhawatiran seperti pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia pernyataan ya yang saya kutip dari salah satu ini Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan bahwa RUU Perampasan Aset ini harus segera dibahas, dan tadi saya menyoroti bahwa harus segera dibahas secara komprehensif dan transparan ya. Jadi kita akan melihat bagaimana transparansi dari pembahasan ini dari DPR ya, apakah akan setransparan itu atau masih akan dikebut satu malam dua malam atau bahkan akan terus ditunda-tunda nih dari RUU Perampasan Aset. Karena kita melihat bagaimana kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat kita, para dewan-dewan terhormat itu yang sering kali membuat kita sebagai rakyat Indonesia itu geram karena pembahasannya kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Bahkan kita tahu ya pembuatan undang-undang di Indonesia itu memang harus melibatkan partisipasi publik dan harus dilaksanakan secara transparan. Nah, kita juga akan coba melihat ya beberapa data terkait dengan RUU Perampasan Aset, seperti apa RUU ini, kapan mulai dibahas, dan kira-kira apa saja yang dapat dirampas dari RUU Perampasan Aset ini. Kita akan coba mengulik dari data berikut ini teman-teman semuanya.
Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi memang RUU perampasan aset ini mulai digaungkan itu pada era pemerintahan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada tahun 2008. Kemudian 2 tahun berselangnya tahun 2010 itu memang hampir final. Namun pada saat itu kondisi politik sedang memanas yang akhirnya menimbulkan ketidakselarasan antara eksekutif dengan legislatif yang menjadikan RUU ini kembali tidak dibahas. Kemudian 5 tahun kemudian pada tahun 2015 ya, pada masa pemerintahan dari Bapak Joko Widodo itu sempat masuk pada prolegnas, program legislasi nasional. Namun lagi-lagi dalam prolegnas ini tidak menjadi prioritas. Dan seperti biasa lagi-lagi tidak terlaksana RUU perampasan aset. Kemudian pada tahun 2019 ya kembali diajukan. Namun lagi-lagi ya kita lihat kinerja dari dewan-dewan terhormat itu gagal untuk membahas RUU perampasan aset. 2 tahun berselang pada tahun 2022, yaitu masih pada pemerintahannya Bapak Joko Widodo, itu kembali dibahas tapi mandek. Nah, ini kita melihat kemarin ya, tahun 2025 akhir, Presiden Prabowo Subianto mendukung, namun hanya mendorong perampasan aset masuk prolegnas nasional tahun 2026, dan ini telah menjadi prolegnas prioritas teman-teman semuanya, yaitu pada tahun ini kita akan melihat bagaimana juga Wakil Presiden telah menyuarakan mendesak untuk segera membahas RUU perampasan aset. Nah, kita akan coba melihat data selanjutnya teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Ini adalah jenis aset yang bisa dirampas teman-teman semuanya. Yang pertama adalah harta ataupun barang hasil tindak pidana. Harta ataupun barang yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Yang dihasilkan oleh pelaku yaitu bisa dirampas. Kemudian ada barang yang dipakai untuk melakukan atau menyiapkan tindak pidana ya, yaitu berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan ya ketika pelaku ini menyiapkan ataupun melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian harta yang tak seimbang dengan penghasilan sah dan asal-usulnya tak terbukti. Maka pentingnya transparansi teman-teman semuanya, bagaimana gaji yang diperoleh oleh anggota-anggota dewan ya yang melakukan tindak pidana korupsi itu harus secara transparansinya jelas. Jadi kita bisa melihat nih bagaimana hasil-hasil harta yang diperoleh, dari mana asalnya, dan asal-usulnya itu jelas, semuanya terbukti secara jelas. Kemudian ada aset yang dialihkan ke pihak ketiga tetapi masih terkait hasil kejahatan. Ini masih terkait dengan tindak pidana pencucian uang teman-teman semuanya, di mana biasanya itu hartanya itu akan dialihkan ke dalam bentuk aset, dan aset-aset ini akan diatasnamakan orang lain ataupun akan diatasnamakan saudaranya, kerabatnya, ataupun siapapun lah, yang tapi masih akan menjadi miliknya. Karena seperti kita tahu ya bagaimana proses pencucian uang ini marak sekali terjadi di negara kita. Nah, ini juga ada beberapa contoh ke korupsi-korupsi terbesar yang ada di negara kita. Ada dari Pertamina, Timah, Bank Indonesia, PT Duta Palma Nusantara, dan juga PT Transpasifik. Dari beberapa kasus-kasus korupsi terbesar ini telah merugikan negara sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun rupiah. Nah, ini jika tidak di stop, maka negara kita akan kembali miskin, akan terus makin miskin dan tidak akan pernah berkembang, karena hanya akan membuat beberapa segelintir orang saja yang akan memperoleh kekayaan. Nah, ini sangat memprihatinkan teman-teman semuanya, bagaimana kita negara yang sangat besar, negara yang memiliki kekayaan yang sangat tinggi, namun harus dirugikan ataupun dimiskinkan oleh para koruptor-koruptor ini. Maka saya sangat setuju dan saya sangat mendukung jika memang RUU perampasan aset ini akan segera dibahas dan akan segera disahkan. Karena ini akan memberikan efek jera kepada para koruptor-koruptor agar tidak melakukan korupsi ya teman-teman semuanya, agar tidak merugikan negara sampai triliunan rupiah. Bahkan kita juga melihat negara kita itu mayoritas penduduknya masih tergolong mayoritas penduduk dengan penghasilan yang sangat rendah, di bawah upah minimum.
tiap daerah. Nah, ini sangat memprihatinkan, di mana hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan melalui tindak pidana korupsi dan cuman dihukum beberapa tahun, setelah keluar mereka bisa menikmati hasil kekayaannya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan teman-teman semuanya. Nah, baik, kita akan kembali melihat cuplikan video lagi ya yang berkaitan dengan RUU perampasan aset. Ya, ini dia teman-teman semua videonya. Banyak aset-aset kita yang masih tercecer, aset-aset kita yang seharusnya kita miliki masih dihakin oleh para jaksa, terutama untuk Jakarta Pusat. Banyak aset-aset yang bukan dimiliki oleh jaksa, ditempati oleh jaksa, dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya. Coba apartemen-apartemen, saya yang telusuri, saya tahu persis. Saya minta nanti yang tahu persis, yang pernah bicara dengan saya, mungkin Kajati DKI, kemudian dulu di Pitsus, Pak Sarjono Turin, tahu persis apa yang menjadi ada di tangan Kejaksaan Tinggi. Dan saya mengharapkan ini betul-betul nanti dikumpulin, tidak boleh lagi siapapun yang memakainya harus izin dari BPA, dan kita tarik semua yang ada itu. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga ada sedikit ulasannya dari Jaksa Agung yang menyebutkan bahwa aset-aset sitaan itu masih belum bisa dikelola dengan baik karena masih dirasa dimiliki oleh beberapa jaksa yang berharap bahwa aset tersebut akan sepenuhnya menjadi miliknya. Nah, ini juga selain nanti akan dibahas terkait dengan RUU perampasan aset yang akan merampas aset-aset para koruptor, yang akan memiskinkan para koruptor. Ini juga kita harus memikirkan nantinya aset-aset yang akan disita ini, yang akan disita oleh negara ini, kemana arahnya, akan dialihkan kemana. Nah, ini juga harusnya dipikirkan kembali ya oleh para pemangku kebijakan, agar nantinya aset-aset yang diperoleh dari para koruptor ini dapat dimanfaatkan dengan baik ya, dengan maksimal, terutama untuk menyejahterakan masyarakat banyak. Nah, ini juga harus dimasukkan juga dalam pasal-pasal yang ada di RUU perampasan aset, teman-teman semuanya. Nah, itu dia teman-teman semuanya terkait dengan RUU perampasan aset. Sekiranya demikian ya yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ada teman-teman ada sanggahan, ada komentar, ada harapan ya, silahkan dituangkan saja di kolom komentar. Dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi terkait dengan RUU perampasan aset. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Baik teman-teman semuanya, saya Handip Saputra pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.